Kerajaan ini membutuhkan pewaris yang bijaksana. Semoga rakyatku hidup damai di bawah perlindungan para dewa. Pada suatu hari, seorang resi agung datang ke istana. Rambutnya memutih, janggutnya panjang, dan matanya memancarkan kebijaksanaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Para penjaga segera membukakan gerbang ketika mengetahui bahwa tamu tersebut adalah seorang pertapa yang dihormati banyak kerajaan. Kedatangannya membuat seluruh penghuni istana merasa bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Bahkan angin yang berhembus seolah membawa pesan dari dunia para dewa. Resi tersebut diterima dengan penuh penghormatan oleh Raja Pandu dan keluarga kerajaan. Setelah duduk di balairung utama, ia memandang Kunti dengan tatapan yang penuh arti. Dengan suara tenang, sang resi menjelaskan bahwa para dewa telah memilih keluarga mereka untuk menerima sebuah wahyu besar. Wahyu itu bukan sekedar anugerah, melainkan amanah yang akan menentukan nasib seluruh negeri Bharata. Sebagai tanda kepercayaan para dewa, resi memberikan sebuah mantra suci kepada Kunti. Mantra tersebut memiliki kekuatan luar biasa yang memungkinkan dirinya memanggil dewa-dewa dari kahyangan. Kunti menerima amanah itu dengan penuh rasa hormat. Ia memahami bahwa kekuatan sebesar itu tidak boleh digunakan sembarangan. Dalam hatinya, ia berjanji akan memanfaatkan anugerah tersebut demi kebaikan dan kesejahteraan dunia. Malam pun tiba. Langit terlihat sangat berbeda dari biasanya. Ribuan bintang berkilauan lebih terang, seakan menyaksikan peristiwa penting yang sedang menanti. Di dalam kamar istana, Kunti duduk bermeditasi sambil mengingat pesan sang resi. Suasana terasa begitu sakral, bahkan udara di sekitarnya seolah dipenuhi energi yang tidak kasat mata. Ketika mantra suci dilafalkan, cahaya keemasan muncul dari langit. Dari dalam cahaya tersebut, tampak sosok Dewa Dharma, penguasa keadilan dan kebenaran. Kehadirannya membuat seluruh ruangan dipenuhi aura ketenangan. Dewa Dharma datang bukan sebagai penguasa yang menakutkan, melainkan sebagai pembimbing yang membawa harapan bagi masa depan umat manusia. Dewa Dharma menyampaikan bahwa seorang anak yang menjunjung tinggi kejujuran akan lahir melalui Kunti. Anak itu akan menjadi simbol kebenaran dan pemimpin yang selalu berpihak pada keadilan. Setelah menyampaikan pesan tersebut, cahaya ilahi menyatu dengan diri Kunti. Sejak saat itu, benih takdir besar mulai tumbuh di dalam dirinya. Beberapa waktu kemudian, tibalah saat yang dinanti. Kunti melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Anehnya, ketika bayi itu lahir, cahaya lembut memenuhi ruangan dan suasana menjadi sangat damai. Para resi yang hadir segera menyadari bahwa anak tersebut bukanlah bayi biasa. Ia adalah anugerah para dewa yang kelak akan membawa perubahan besar bagi dunia. Bayi itu diberi nama Yudhistira, nama yang mengandung harapan agar dirinya selalu teguh dalam menegakkan kebenaran. Saat menggendong putranya, Kunti merasakan kedamaian yang sulit diungkapkan. Ia yakin bahwa anak ini akan tumbuh menjadi sosok yang dihormati oleh kawan maupun lawan. Raja Pandu memandang putranya dengan rasa bangga. Sebagai seorang ayah, ia berharap Yudhistira tidak hanya menjadi penguasa yang kuat, tetapi juga manusia yang memiliki hati yang bijaksana. Ia sadar bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran. Karena itu, ia bertekad mendidik putranya dengan nilai-nilai luhur. Waktu berlalu. Pada suatu hari, angin bertiup sangat kencang di pegunungan tempat keluarga kerajaan beristirahat.
pepohonan bergoyang hebat, sementara langit dipenuhi awan yang bergerak cepat. Para resi yang melihat fenomena itu mengetahui bahwa para dewa kembali mengirimkan pertanda. Kunti kembali menggunakan mantra suci. Kali ini yang datang adalah Dewa Bayu, penguasa angin dan kekuatan. Aura kekuatannya begitu besar hingga tanah di sekitar bergetar. Namun di balik kekuatan tersebut, Bayu membawa tujuan mulia untuk melahirkan seorang pelindung yang gagah berani. Dewa Bayu memberikan berkahnya kepada Kunti. Energi angin yang dahsyat menyatu ke dalam dirinya. Sejak saat itu, semua orang merasakan bahwa calon anak yang akan lahir memiliki takdir luar biasa. Takdir seorang ksatria yang akan menjadi benteng bagi keluarganya. Hari kelahiran pun tiba. Ketika bayi kedua lahir, petir menggelegar di langit meskipun cuaca cerah. Angin bertiup kuat seolah menyambut kedatangannya. Bayi itu diberi nama Bima. Bahkan sejak kecil, genggamannya sangat kuat hingga membuat para pengasuh terkejut. Para resi melihat tanda-tanda bahwa Bima akan tumbuh menjadi sosok yang memiliki kekuatan luar biasa. Ia bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki keberanian yang tidak mudah digoyahkan. Pandu merasa bangga sekaligus kagum melihat keajaiban yang menyertai putranya. Rakyat kembali merayakan kelahiran anggota baru keluarga kerajaan. Kini, Hastinapura memiliki dua pangeran yang membawa harapan besar. Masyarakat percaya bahwa kedua putra Raja Pandu akan menjadi pelindung negeri dari segala ancaman. Beberapa tahun kemudian, langit kembali menunjukkan pertanda yang menakjubkan. Cahaya terang muncul di antara awan, sementara suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Para resi segera memahami bahwa wahyu ketiga akan segera turun ke bumi. Kunti kembali melafalkan mantra suci. Dari langit turun Dewa Indra, Raja para Dewa, dan penguasa petir. Kehadirannya memancarkan kewibawaan luar biasa. Semua makhluk yang menyaksikannya merasakan kekuatan yang sulit dijelaskan. Dewa Indra memberikan anugerah berupa calon putra yang akan menjadi ksatria terbaik di zamannya. Seorang ahli strategi dan pemanah yang tidak tertandingi. Setelah pesan itu disampaikan, cahaya petir menyatu ke dalam diri Kunti. Saat waktu kelahiran tiba, seorang bayi laki-laki lahir dengan wajah yang tampan dan aura yang menenangkan. Bayi tersebut diberi nama Arjuna. Para resi meramalkan bahwa namanya kelak akan dikenal hingga ke berbagai kerajaan. Ramalan tentang Arjuna segera menyebar. Banyak pertapa dan ahli nujum mengatakan bahwa dirinya akan menjadi salah satu ksatria terbesar sepanjang sejarah. Namun keluarga kerajaan tetap membesarkannya dengan penuh kesederhanaan agar tidak tumbuh dalam kesombongan. Sementara itu, Dewi Madri mulai merasakan keinginan yang sama. Ia berharap dapat memberikan keturunan bagi Raja Pandu. Dengan hati yang tulus, ia berdoa kepada para dewa agar diberikan kesempatan yang sama. Melihat ketulusan Madri, Kunti dengan ikhlas membagikan mantra suci yang dimilikinya. Tindakan itu menunjukkan kebesaran hati Kunti. Ia tidak membiarkan rasa iri atau kecemburuan merusak keharmonisan keluarga mereka. Madri menggunakan mantra tersebut dengan penuh kehormatan. Dari langit turun dewa kembar Aswin, dewa pengobatan dan kecerdasan. Kehadiran mereka membawa cahaya yang sangat indah.